Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 23 ayat 4 demikian. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Saudara-saudara sekalian, setelah mendapatkan kata-kata Tuhan Yesus yang mereka pikir bisa menjadi alasan untuk meminta dia dihukum mati, mereka membawa Tuhan Yesus kepada Pilatus. Mereka memberikan tuduhan palsu, antara lain, yang pertama, bahwa Tuhan Yesus telah menyesatkan bangsa. Padahal, Tuhan Yesus justru mengajarkan kebenaran yang belum mereka pahami. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus melarang membayar pajak kepada kaisar. Dalam hal ini, mereka jelas memelintir kata-kata Tuhan Yesus yang tertulis di Injil Lukas 20 ayat 25 demikian. "Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Jadi Tuhan Yesus tidak melarang orang membayar pajak kepada kaisar, bukan? Yang ketiga, bahwa dia berkata, dialah Kristus, yaitu Raja. Mereka menuduhkan hal ini untuk memberi kesan bahwa Tuhan Yesus telah memobilisasi massa dengan ajarannya untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Romawi. Tuhan Yesus memang Raja dan Kristus, tetapi bukan Raja dunia seperti yang mereka maksud. Apalagi memimpin pemberontakan. Seandainya itu yang Tuhan Yesus lakukan, mereka tidak mungkin menyeretnya ke pengadilan. Bukankah itu justru yang mereka inginkan? Namun, tuduhan apapun tidak akan berhasil meyakinkan Pilatus. Sebab Pilatus bukan orang yang mudah dibodohi atau dihasut. Dia sudah berpengalaman untuk membedakan tuduhan yang benar dan palsu. Maka, setelah mengadakan pemeriksaan terhadap Tuhan Yesus, Pilatus berkata dengan tegas bahwa dia tidak menemukan kesalahan apapun pada Tuhan Yesus. Sayangnya, mereka sudah sedemikian terprovokasi sehingga akal sehat mereka tidak berfungsi lagi. Mereka justru semakin keras berteriak bahwa Tuhan Yesus telah menghasut rakyat untuk melawan pemerintah Romawi dan oleh karenanya harus dihukum mati. Saudara, Pilatus merasa terpojok. Maka begitu mendengar bahwa Tuhan Yesus berasal dari Galilea, ia segera mengirimkannya kepada Herodes. Saudara, bukankah apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus itu tidak asing bagi kita? Lalu, apakah berarti kejahatan itu menang? Nampaknya memang demikian. Tetapi siapa sebenarnya yang memegang kendali? Bukan mereka atau siapapun, bukan juga iblis, melainkan Tuhan. Tuhan membuat kuasa kegelapan nampak menang. Tetapi mereka tidak sadar bahwa kemenangan mereka justru adalah kekalahan mereka. Sebab semua itu justru menjadi jalan untuk menggenapi rancangan Allah yang sempurna bagi umatnya. Jadi, apapun yang menimpa kita, jangan pernah bermental korban. Di dalam Tuhan kita bukan korban. Kita adalah pemenang yang sedang diproses untuk menerima kemenangan itu. Jalani saja proses itu bersama Tuhan. Cari pimpinannya dan taat. Maka suatu saat kita akan mendapatkan yang terbaik. Amin.